Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jalan Lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat beberapa video di mana Pak Tony menjelaskan kenapa PK 7 pidana itu ditolak. Ya, kita akan lihat videonya selengkap ini. Kata Bapak nggak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini, tapi sampai sekarang Ibtu Rudiana belum diadili, Pak. Hari ini ada 7 terpidana kasus pina, PK-nya ditolak sama MA. Mereka loh anak negeri yang lagi mencari keadilan di negeri ini. Bapak ingat kan dulu Bapak membantu TKW di luar negeri dan Bapak berhasil menyelamatkan nyawa TKW itu. Bapak bantulah Pak, kami warga Jawa Barat loh, meminta bantuan sama Bapak. Masa yang nggak bersalah dijadikan tersangka, Pak? Kan selama ini mereka udah dinyatakan tidak bersalah, banyak bukti-bukti, tapi kok tetap mereka dijadikan tersangka? Mana keadilan di negeri ini, Pak? Bagaimana kok hukum di Indonesia ini tumpul ke bawah, Pak? Adililah Ibtu Rudiana, Pak. Kemarin tuh saya mau buka tuh nggak enak sebenarnya, saya menghormati rekan-rekan. Saya udah tebak itu ditolak, Pak. Sejak ketika proses persidangan berlangsung ya? Sejak menyimpulkan kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Iya. Kenapa? Karena, Pak, ini kasus pembunuhan, berkasnya pembunuhan dan putusannya putusan pembunuhan. Nah, di dalam pasal 263 KUHP yang namanya nopum, Pak, itu harus ada korelasinya, harus ada relevansinya dengan perkara, Pak. Perkara itu bukan hanya berkas, Pak. Perkara itu kan satu rangkaian, ya, dari mulai ya di TKP, ya, kemudian dengan adanya alat bukti, ada nggak relasinya dengan adanya tuduhan, ada nggak korelasinya kan? Nah, kemudian dengan adanya alat bukti lain, ya, apapun itu, ada nggak korelasinya saksi ini kan? Nah, dengan dakwaan, ya, ada nggak korelasinya saksi ini kan gitu, nopum ini kan gitu, Pak. Nah, dakwaannya dakwaan pembunuhan, putusannya putusan pembunuhan, tentu berkasnya juga berkas pembunuhan. Pak, hakim, ya, mau hakim manapun, mau hakim pengadilan negeri, mau hakim pengadilan tinggi, mau hakim kasasi Mahkamah Agung, mau hakim PK, dalam memutus suatu perkara itu harus ada berkas. Betul nggak? Harus ada berkas, Pak, di depan meja. Dan berkas itu, Pak, tentu dari jaksa melimpahkan kepada hakim pengadilan. Jaksa tentu dari penyidik. Penyidik tentu hasil penyidikan. Dibuatlah berkas acara pemeriksaan atau BAP. Kita sering menyebutnya kan. Nah, jadi hakim itu, Pak, menguji, ya, alat bukti termasuk saksi-saksi, semua alat bukti diuji, yang ada di berkas itu diuji lagi, Pak. Jadi menguji berkas, ya, diuji lagi. Nah, kemudian, ya, baru diputus bila mana di dalam berkas itu, ya, setelah diuji, ya, hakim mempunyai keyakinan bahwa peristiwa ini ada, peristiwa pidana ini ada, dan mereka lah yang disidangkan adalah pelakunya, Pak. Hakim punya keyakinan, baru diputus. Nah, diputus sesuai dengan berkas. Bagaimana jadinya, Pak, kalau berkas perkara lalu lintas yang tidak ada di meja hakim kemudian disuruh memutus bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas? Nggak bisa, Pak. Berkasnya mana? Nggak ada berkas perkara lalu lintas itu. Yang ada itu berkas perkara pembunuhan. Ini bisa dikabulkan PK asal alasannya jangan kecelakaan lalu lintas, saya bilang. Kemana? Fokuslah ke pembelaan bahwa para terpidana ini bukan pelakunya, tidak berada di TKP. Siapa saksinya? Apa nopumnya? Ini nopumnya saksi. Kan ada, Pak, saksi yang mengetahui bahwa pada mereka sedih, nangis, terpuruk, dan kecewa karena harapan mereka gugur. Mereka ingin berlebaran di rumah, berkumpul dengan keluarga, udah membayangkan semua itu. Tapi putusan MA malah menolak. Sekarang saya kepingin tahu reaksi dari keluarga. Saya mulai dengan Ibu Aminah. Iya, Pak. Ibu Aminah ini kakaknya terpidana Supriyanto, ya? Iya, Pak. Apa tanggapan Ibu Aminah dengan putusan ini? Tanggapannya kecewa, sedih. Dan
Pokoknya kecewa aja Pak sama MA. Kenapa PK-nya ditolak? Ibu yakin sekali bahwa Supriyanto ini tidak melakukan itu. Saya yakin Pak. Dari Kenapa? 2016 saya yakin. Kenapa Ibu bisa yakin? Ya karena adik saya bukan geng motor. Motor aja nggak punya. Sedangkan dia kalau tidur ke rumah temennya itu hanya malam minggu. Dia kuli bangunan Pak. Bukan anak orang kaya, tapi anak orang miskin. Dan dia gak pernah Ibu lihat ya bawa motor atau kebut-kebutan di jalanan di Cirebon sana. Enggak. Dia bawa motor hanya kalau berangkat kerja. Apa reaksi dia ketika ada bawa motor dia, punya motor? Motor bapaknya. Kalau kerja dia dibawa, kalau sore dimasukin, kalau malam nggak boleh bawa motor sama ibunya. Nah, ketika Ibu ketemu dia, apa yang dia omong? Setelah vonis. Setelah vonis 2016. Enggak, sekarang. Sekarang. Vonis MK, Mahkamah Agung. Kemarin saya ketemu bareng sama bapak pengacara untuk menenangkan mereka. Mereka sedih, nangis, terpuruk, dan kecewa karena harapan mereka gugur. Mereka ingin berlebaran di rumah, berkumpul dengan keluarga, udah membayangkan semua itu. Tapi putusan MA malah menolak. Mereka sangat hancur, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak Jutek selalu menyemangati mereka. Dan akan selalu menyemangati mereka, membantu mereka. Dan alhamdulillah tadi pagi kami keluarga membesuk di lapas. Dan mereka sudah agak tenangan. Dan mereka sekarang berharap ke Bapak Presiden, barangkali Bapak Presiden mendengar kasus ini dan bisa membebaskan mereka. Baik. Iya, mungkin ini satu apresiasi juga untuk para pengacara terpidana. Karena beliau ini berjuang tanpa dibayar, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, Iya Pak. bahkan mungkin ongkos juga, Iya, biaya Pak. juga. Iya Pak. Ibu gak bayar sama sekali kan? Enggak bayar. Malah mereka selalu memberikan kepada kami ongkos untuk makan. Baik. Ini luar biasa sebetulnya pengacara-pengacara ini. Sekarang saya ke Ibu Yunani, orang tua dari Eka Sandi. Apa tanggapan Ibu? Tanggapan saya sama, kecewa, terpuruk juga sama. Kenapa Ibu udah bayangkan bahwa akan ada vonis diterima atau dengan demikian dibebaskan para terpidana ini? Banyak. Sebelumnya Ibu membayangkan? Ya sebelumnya saya udah membayangkan Pak, tahun baru ya bareng nantinya tuh pikiran saya gitu Pak. Lebaran juga kumpul. Kan sudah 8 tahun lebih Pak. Tidak pernah ketemu, tidak pernah kumpul. Di penjara terus? Iya, Jadi berharap tahun ini akan kumpul. iya bebas. Dan ternyata tidak kumpul. Iya Pak. Ya, kami juga ikut prihatin atas adik Ibu dan anak Ibu. Anak Ibu berapa orang? Saya tadinya 2, 1 udah keluar. Nah, 1 langsung keluar. Sore ditangkap, sorenya lagi dia langsung dikembalikan. Karena nggak ada. Karena dia nggak ngaku terus dibelain sama kakaknya. Kakaknya pasang badan, Pak. Kakaknya yang ya Eka Sandi. Baik Bu.
Baru mendampingi dari tim kuasa hukum Pradi, mendampingi Ibu Aminah beserta saksi-saksi, kurang lebih yang dipertanyakan 25 pertanyaan. Intinya, jawaban dari Ibu Aminah dan saksi-saksi itu, bahwa ketujuh terpidana itu berada di rumah Abdul Pasren dan Kapi. Itulah inti dari keterangan palsu yang diduga dilakukan sama Abdul Pasren dan Kapi, menyatakan bahwa di tahun 2016 dalam persidangannya bahwa ketujuh terpidana ini tidak ada di rumah kontrakannya Pak Abdul Pasren dan Kapi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan, Bu Aminah? Enggak lah. Sudah cukup? Yang lain saksi? Cukup. Ya udah. Begitu aja teman-teman. Makasih ya. Ya, tadi kita telah melihat ya beberapa video di mana kakak dari adik yang terpidana dan juga keluarga dari 7 pidana yang menyatakan tentunya sangat mengecewakan banget ya dalam putusan MA bahwa 7 pidana itu tidak dibebaskan dengan beberapa bukti dan juga pengakuan palsu ya di tahun 2016. Nah, jadi apa tanggapan Anda di kasus ini? Kita akan terus pantau ya, semoga aja bisa dibebaskan 7 pidana dan cepat siapa dalang dari semua ini. Oke, terima kasih.